Shalom saudara, hari ini saya rindu sharing atau berbagi firman Tuhan. Langsung saja dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Singkat saja, saya akan membagikan fakta-fakta tentang kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Fakta yang pertama yaitu badai pasti datang dalam kehidupan kita, atau badai pasti akan datang dalam hidup ini. Saudara-saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, badai itu pasti akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hidup, badai itu pasti datang dalam kehidupan kita. Itu fakta kebenaran firman Tuhan yang pertama. Kita tidak bisa berkata, "Oh Tuhan, saya belum siap." Tidak seperti itu. Nah, kadangkala yang namanya badai datang itu tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, tiba-tiba saja. Dan memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan melulu yang akan kita terima. Sebab di bagian firman Tuhan lain dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah murid-murid sedang melakukan perjalanan misi bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan baca ulang dalam ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi, murid-murid waktu itu sedang melakukan perjalanan misi atau sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus kehendaki. Nah, yang ingin saya sampaikan, kadangkala kita berpikir bahwa kita sudah setia, kita sudah taat, kita sudah rela berkorban, kita taat memberikan perpuluhan. Yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa sekalipun kita sedang berada atau sedang berjalan dan melakukan kehendak Allah, kita juga tidak luput dari badai kehidupan itu. Saudara tidak bisa berkata, "Tuhan, jangan izinkan sakit penyakit menimpa saya." Saudara juga tidak bisa berkata, "Tuhan, jangan biarkan orang lain gosipin saya. Saya belum siap, saya belum dewasa untuk menerima hal itu." Jadi selagi kita duduk, selagi kita menginjakan kaki kita di dunia ini, di bumi ini, badai itu pasti akan datang. Dan menariknya, kita tidak bisa mengontrol badai itu. Kita tidak bisa mengendalikan badai itu. Bahkan kita tidak bisa menghentikan badai itu. Kita tidak bisa
mengendalikan orang lain untuk tidak membicarakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak menggosipin kita, membicarakan kita di belakang. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak membenci kita. Kadangkala, saudara-saudara, bahwa badai itu juga datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya siapa? Dalam Alkitab, Yusuf. Siapa yang menjual Yusuf? Saudara-saudaranya, bukan? Ya, saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, Daud. Siapa yang membenci? Siapa yang iri kepada Daud? Saudara-saudaranya. Jadi, kadang badai itu datang kepada kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita invest waktunya banyak. Yang menjadi pertanyaan, kalau badai itu datang dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan tadi, fakta yang pertama bahwa badai itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang. Tetap tenang. Tenangkan dirimu. Keep fokus kepada Yesus. Tetap fokus kepada Yesus. Saya teringat akan cerita tentang Simon Petrus yang berjalan di atas air. Ketika dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia mau ikut berjalan. Tuhan, bolehkah saya menjumpai Engkau? Silakan. Petrus menurunkan kakinya, terus menginjak air. Dia bisa berjalan, tetapi setengah perjalanan, ombak datang, badai datang, dia mulai panik, dia mulai ketakutan. Tapi syukur Tuhan masih memegang tangannya. Nah, saudara-saudara, apapun badai yang datang ke kehidupan kita saat ini, jangan kita pernah kehilangan fokus kepada Kristus. Arahkan pikiran, arahkan hati kita, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Amin. Lanjut berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.